Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini alhamdulillah kita semuanya masih dikasih keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama belajar ilmu agama, untuk sama-sama saling menasihati di dalam agama, untuk sama-sama menjaga syariat Nabi Muhammad SAW untuk kehidupan kita insyaallah. Ini adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Makanya kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu pula alhamdulillah kita masih dikasih sehat walafiat. Yang hadir di sini, yang menyaksikan ini, yang mendengarkan ini, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hijab kita sehingga kita bisa memandang indah baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa semakin dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga kita bisa banyak mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita insyaallah. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang menyaksikan acara ini, insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit melanjutkan nasihat Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah. Pembahasan yang pertama sekarang adalah pembahasan tentang takwa, mabahatul takwa insyaallah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa hadha kitabun allafnahu wa jama'nahu fihi nubdhan min an-nasaih diniyah wal wasaya al-imaniyah wa qasadna bidhalik an-naf'a wal intifa' wa tadabbur wa tadhkir li anfusina wa li ikhwanina minal muslimin wa qad ja'alnahu bi ibaratin sahlah qaribah wa alfadhin salisatin mafhumah hatta yafhamahu al-khas wal 'am min ahli al-iman wal islam wa samainahu kitab an-nasaih diniyah wal wasaya al-imaniyah. Nas'alullah ta'ala an yaj'alahu khalisan liwajhil karim ومقربا إلى جواره في جنات النعيم وأن يعظم النفع به لنا ولكافة إخواننا من المؤمنين فإنه ولي ذلك والقادر عليه وحسبنا الله ونعم الوكيل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
mabhathut taqwa. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man asdaqu minallahi haditha. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man asdaqu minallahi qila. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada malam hari ini kita dinasihati oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad melanjutkan nasihat pekan yang kemarin, harus koreksi niat kita. Dimanapun, kapanpun, apapun yang kita kerjakan, khususnya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penjagaan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu harus dikoreksi niatnya, harus diperhatikan niatnya. Jangan sampai kita salah niat, karena kalau kita salah niat, nanti yang susah diri kita sendiri, yang nyesel diri kita sendiri. Kita kepingin kita soleh, kita kepingin keluarga kita soleh, anak-anak kita soleh, maka niat kita pun harus solehah. Karena tidak mungkin kalau kita kepingin yang baik tapi niatnya tidak baik, tidak akan sampai. Makanya selain kita niat, kita pun harus menjaga niat kita. Yang tadinya niatnya baik, maka harus dijaga, dilihat anak-anak kita, dilihat keluarga kita. Karena apa? Karena ulama menjelaskan, setelah kita niat, itu zahir kita harus tampak tentang niat kita. Apa maksudnya? Kita kepingin niat baik, maka perilaku kita harus baik, tingkah laku kita harus baik, semua yang berhubungan dengan kebaikan harus baik. Itu berarti niatnya benar secara zahir. Tapi kalau niatnya kurang benar, oh niatnya udah baik atau niatnya kurang baik, tapi zahirnya gak kelihatan. Mau niat, mau baca Al-Quran, tapi tidak pernah belajar ngaji. Mau niat baca Al-Quran sesuai tajwidnya, tapi gak mau nyari guru untuk belajar ngaji. Nah, berarti ini niatnya biasanya kurang benar. Tapi kalau niatnya benar, saya kepingin ini, kepingin itu, mendekatkan diri, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebisa mungkin keadaan lingkungan diri kita itu dibikin atau dibuat untuk menuju niat yang tadi. Kayak kita kepingin anak kita kepingin sholat subuh, maka harus dibangunin anak kita kalau masih tidur. Selain dibangunin, harus dijadwal tidur malamnya, diperhatikan tidur malamnya. Jangan sampai dibiarin kita kepingin anak kita sholat subuh, tapi malamnya dibolehin begadang. Nanti capek anak kitanya, takut kebablasan, takut kelewatan. Begitu pula kalau sudah waktunya sholat subuh, dibangunin anaknya. Nah, berarti kalau kita sudah menjaga anak kita, dibangunin, dijaga sebisa mungkin, berarti tanda-tanda kalau niat kita tuh beneran. Kita kepingin anak kita soleh, kita kepingin anak kita menjalankan syariat yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar niat, tapi tidak ada gerak-geriknya di zahir atau actionnya di zahir. Maka ini biasanya niatnya kurang tepat. Karena kata Abdullah bin Ali Al-Haddad, niat tergantung apa perilakunya, tergantung apa yang diniatkan. Niatnya ini berarti biasanya hasilnya seperti ini. Niatnya itu biasanya hasilnya seperti itu.
Makanya harus pertama koreksi niat kita, kemudian ditampakkan kalau niat kita itu benar-benar soleha. Harus ditunjukkan, bukan hanya sekedar niat saja. Harus diperhatikan supaya niat kita benar-benar diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Alhamdulillah menasihati diri kita bahwasanya beliau menukil kitab ini, di dalam kitab ini dikumpulin nasihat-nasihat dari guru-guru beliau, kehidupan guru-guru beliau, orang-orang yang soleh dikumpulin di dalam kitab ini, dibikin gampang. Supaya apa? Supaya kita nih yang jauh, kehidupannya jauh, yang agak susah untuk mengikuti orang-orang dulu, orang-orang soleh itu gampang. Kalau kita mau nyari contoh, ini gimana orang soleh dalam kehidupannya, di mana orang soleh dalam bekerjanya, di mana orang soleh dalam mendidik anaknya, itu sudah dikumpulkan oleh Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Hamdan. Jadi siapapun bisa untuk belajar membaca sejarah, biografi ulama-ulama yang istiqomah, kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Kenapa kok beliau mengumpulkan? Kenapa kok dibikin gampang? Karena beliau tahu kalau orang dulu mau nyari contoh itu harus nyari dulu bapak dan ibu-ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau nyari guru, mau nyari orang yang baik itu harus nyari dulu. Lama dalam pencariannya. Pergi ke sana, pergi ke situ, diteliti dulu, dilihat dulu, dinilai dulu, pertemanannya bagaimana, kehidupannya bagaimana, ibadahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Masya Allah. Orang-orang dulu kalau punya guru jauh, lama ketemu satu, nanti belajar lagi, cari lagi, susah. Tapi orang dulu semangat. Orang-orang dulu semangat. Nah kita ini yang kurang semangat, ya mudah-mudahan nanti kita dikasih semangat oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ini kadang-kadang mau nyari guru yang jauh, jangan yang jauh, yang dekat aja kadang-kadang kita benar. Mau nyari dulu, mau koreksi dulu, Masya Allah, kita semua punya kegiatan, kita semua punya kesibukan masing-masing, kita semua punya pekerjaan masing-masing yang sibuk dengan pekerjaan kita. Maka kita sadar akan kelemahan kita, kita sadar dengan ketidakmampuan kita untuk mencari orang-orang yang soleh, di mana jauh tempatnya, bagaimana kehidupannya yang akan kita contoh. Makanya alhamdulillah Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Hamdan sudah mengumpulkan di dalam kitab ini nasihat-nasihat ulama-ulama orang-orang soleh, perkataan-perkataan orang-orang soleh, kehidupan orang-orang soleh, sehingga kita tidak perlu nyari jauh-jauh. Bagi yang tidak mampu, bagi yang tidak kuat untuk mencari yang jauh, maka dipermudah oleh Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Hamdan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama membaca, untuk sama-sama belajar kehidupan orang-orang soleh, kehidupan orang-orang yang dicintai oleh Allah, kehidupan orang-orang yang istiqomah, yang mendahulukan akhiratnya daripada dunianya, yang menjadikan kehidupan dunianya jalan untuk menuju ridho Allah. Mereka orang-orang soleh bekerja sama seperti kita, sama Bapak, sama seperti kita. Terima kasih Bapak. Orang-orang soleh dulu bekerja. Ada yang masih muda, yang ada. Yang orang tua, yang ada. Yang ibu-ibu, yang ada. Semuanya ada contoh-contohnya. Tapi mereka dikasih anugerah oleh Allah, kesadaran diri oleh Allah itu
sehingga tahu tujuan hidup di dunia, sehingga tahu tujuan mencari kehidupan di dunia itu untuk apa. Setelah tahu dikerjakan, setelah tahu dilakui. Nah ini berat. Kadang-kadang kita sudah tahu tapi berat mau melakukannya. Kita udah tahu tapi susah untuk melakukannya karena ya cobaan. Ini yang sudah tahu, apalagi kalau kita belum tahu. Ya Allah, bagaimana kita mau melakukannya kalau kita belum tahu? Kayak contoh kita ambil, mungkin di antara kita banyak pekerja-pekerja yang mungkin berdagang. Orang mau berdagang itu harus tahu ilmunya, harus tahu tata caranya, bagaimana mengelolanya, bagaimana ini dan itunya. Banyak ilmu-ilmu yang harus dipelajari di dalam perdagangan. Dan tiba-tiba dia nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya, langsung dagang-dagang aja. Yang ada malah berantakan, yang ada malah capek tanpa ada hasilnya. Begitu pula diri kita, itu untuk perkara duniawi. Bagaimana untuk perkara akhirat nanti, perkara yang tak ada batas waktunya, maka ilmu harus lebih utama. Ilmu pengetahuan yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang digambarkan oleh para sahabat, dikasih contoh lagi oleh para ulama sholihin, itu harus kita pelajari. Karena kalau enggak, dunia saja kita bisa berantakan tanpa punya ilmu, apalagi akhirat. Maka semua tujuan kita di akhirat harus tahu ilmunya, harus paham ilmunya. Setelah paham, berusaha dan berdoa supaya kita bisa mengamalkan ilmu tersebut, digampangkan ngamalin ilmu tersebut. Begitu pula di dalam kitab ini disebutkan nasihat-nasihat, nasihat dari para ulama, nasihat dari para sahabat, nasihat dari para anbiya wal mursalin, dan kalam-kalam dari Al-Quran. Supaya apa? Supaya hati kita bisa lembut, supaya hati kita bisa tenang. Karena kalau di hati jarang dengar nasihat, itu jadi keras. Kalau hati kita jarang dengar nasihat, jarang melihat nasihat, hati itu keras. Kalau hati udah keras, mau mendekatkan diri kepada Allah, itu biasanya susah banget. Susah banget untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dihibur oleh Abdullah bin Abi al-Haddad. Selain biografi para ulama, di sini pun ada nasihat-nasihatnya. Terus kita doain sama Abdullah bin Abi al-Haddad, yang belajar, yang dengerin, yang lihat apapun, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan jalan ini menjadi sebab diri kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang-kadang harus dibayangkan ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika diri kita berada di tempat yang baik. Banyak tempat-tempat yang baik, yang penting tidak ada maksiatnya di dalam, itu tempat yang baik. Maka sebisa mungkin di hati kita, di pikiran kita, itu harus menghadirkan keluarga sama kita atau orang-orang yang ingin kita jadi baik. Contoh, kita lagi di majelis taklim, atau kita lagi sholat, setelah sholat kita doa. Kalau kita lagi doa, harus dipikirin, ya Allah, jadikanlah aku orang yang baik, jangan sampai aku jadi orang yang zalim,
Ya Allah terima taubatku, Ya Allah berkahi rizkiku. Nah kita doa buat diri kita. Kita kepingin keluarga kita juga baik, anak-anak kita baik, orang-orang yang dekat dengan kita baik. Maka sebisa mungkin harus dipikirkan, ya Allah, anak saya yang pertama itu, ya Allah, anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat, lima, dan seterusnya. Keluarga saya yang itu, yang ini, abang umi saya yang ini, yang itu, tetangga saya yang ini, yang itu, harus sebisa mungkin dipikirkan. Nah sama seperti kita sekarang, alhamdulillah di tempat yang baik, belajar yang baik, maka sebisa mungkin harus diniatkan dalam hati kita keluarga yang belum bisa hadir, keluarga yang belum bisa mendengarkan, tetangga yang belum bisa hadir, tetangga yang belum bisa mendengar, diniatkan ya Allah, mudah-mudahan mereka semua mendapat kebaikan dimanapun. Kita di sini alhamdulillah jadikan baik, bisa belajar, maka keluarga kita dimanapun berada supaya bisa mendapat keberkahan belajar dimanapun. Kita di sini bisa mendengarkan nasihat, maka kita beringin saudara saya yang itu, ya Allah, yang ini, yang itu, dimanapun bisa mendengarkan nasihat. Maka insya Allah dengan niatan tadi, dengan menghadirkan orang-orang yang kita pikirkan, insya Allah itu menjadi wasilah, menjadi sebab kita mendapat kebaikan, orang lain pun mendapat kebaikan. Jadi berkahnya nyebar banyak, nggak sendirian aja. Mau belajar sendiri, mau yang berbuat baik sendiri, nggak ngajak orang lain, nggak ngingetin orang lain, nggak nasihatin orang lain, diam aja sendiri. Maka ini kebaikan buat diri sendiri, manfaatnya buat diri sendiri, manfaatnya agak kurang. Makanya kalau sebisa mungkin kita dalam hal yang baik, melakukan hal yang baik, setelah diri kita berusaha mengerjakan, maka ajak yang lain, nasihati yang lain. Ayo sama-sama kita sholat bareng, ayo sama-sama kita ngaji bareng, ayo sama-sama kita baca Al-Quran bareng. Gak bisa sekarang, ya mungkin nanti. Gak bisa nanti, ya mungkin depannya lagi. Yang penting kita sudah bisa mengajak. Ketika dia berbuat baik, Masya Allah, itu keberkahan semakin luas dan semakin luas. Begitu pula wa an yu'adzima naf'abihi lana wa likafati ikhwanina minal mu'minin. Belajar di sini, belajar ilmu ini, belajar kitab ini, keberkahan mudah-mudahan ya buat diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat kebahagiaan. Semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihilangkan kesusahannya. Semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan bisa bangga dan istiqomah menjalankan dan menegakkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Diminum bapak dan ibu ya, agak haus. Yang ngaji harus dibikin enak, jangan tegang aja nantinya ya. Bikin nyantai. Ngaji itu harus enak, karena ngaji itu tempatnya enak. Apa kata Rasulullah SAW? Tempat ngaji, tempat majelis ilmu, tempat zikir itu adalah surga. Dalam surga kata Rasulullah SAW, bustan jannah, surga dari teman-teman yang ada di surga. Maka ketika kita melihat atau mengetahui ada surga, kata Rasulullah, mampir, samperin, sebisa mungkin didatengin. Sepanas-panasnya kita, secapek-capeknya kita, minimal datang. Tidur ya tidak apa-apa, tidur nyantai, yang penting kita masuk dalam taman-taman surga. Nah kalau di taman surga itu harus enak, harus senang. Jangan sampai kita belajar, malah
malah bikin susah. Kita belajar malah bikin sumpah. Kita belajar malah bikin ribut. Enggak. Maka sebisa mungkin kita belajar harus tenang. Kita belajar harus senang. Jangan sampai dibikin galau ya. Jangan sampai dibikin sumpah. Kita harus senang belajar dimanapun insyaallah ya. Kalau udah senang insyaallah gampang memahami ilmunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ma taufiqi illa billah. Nah ini. Kalau kita sudah belajar, sudah niat, sudah ini dan itu, semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang bolak-balikan hati. Karena Allah yang menakdirkan diri orang jadi soleh atau sebaliknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan orang gampang atau susah. Makanya semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu mampu dalam segalanya. Begitu pula wa ma taufiqi illa billah. Yang bisa ngasih taufik dan hidayah itu hanya Allah. Semuanya hanya Allah. Makanya setelah kita berusaha belajar, mengamalkan, mendoakan, lihat anak kita, lihat keluarga kita, pasrah pada Allah. Ya Allah, kami sudah berusaha untuk jadi baik, kami berusaha untuk menjadikan keluarga baik, kami berusaha menjadikan anak-anak kami baik. Semuanya kami kembalikan kepada Engkau ya Allah, karena Allah yang memberi taufik dan hidayah. Contohnya sudah banyak. Ada orang tua yang soleh, anaknya kurang soleh. Ada yang anaknya soleh, orang tuanya kurang soleh. Begitu pula ada yang suaminya soleh, istrinya kurang soleh. Begitu pula sebaliknya, ada yang istrinya soleha, suaminya kurang. Semuanya ada. Ya, semuanya ada. Nah, semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya dijadikan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan sebab kita belajar. Nah, masuk ke pembahasan takwa. Yang dibahas pertama oleh Habib Abdullah bin Ayyub adalah ketakwaan kita. Itu adalah hal yang paling penting. Tujuan kita semuanya, ibadah kita, pendekatan diri kita kepada Allah, menjauhi diri kita kepada maksiat, apa? Yaitu takwa. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi tujuan itu takwa. Semuanya takwa. Pokoknya banyak definisi takwa. Kalau kita bisa berbuat takwa, kita akan dikasih keistimewaan oleh Allah. Kalau kita bisa berbuat takwa, maka kita dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Apapun itu, takwa paling besar, paling tinggi, paling inti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini nanti main nih. Biar kalau anak juga mudah-mudahan dari soleh anak kita. Ketakwaan itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sampai akhirat. Itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua akan dilihat berapa nilai ketakwaan kita. Kita sebagai pemimpin akan dinilai berapa nilai ketakwaan kita. Kita sebagai suami akan ditanya bagaimana ketakwaan kita. Kita sebagai anak akan ditanya bagaimana ketakwaan kita. Begitu pula kita sebagai tetangga, sebagai apapun itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ketakwaan kita. Kita bertakwa, maka keistimewaan yang akan didapat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh diri kita yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita melenceng dari ketakwaan, maka ancaman yang akan kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah, dengan keberkahan majelis ilmu ini, dengan keberkahan orang yang hadir di sini, dan keberkahan orang-orang yang Engkau cintai ya Allah, mudah-mudahan kami semua ditakdirkan menjadi orang-orang yang bertakwa ya Allah, digampangkan untuk menjadi orang yang bertakwa ya Allah, dan dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengurangi ketakwaan kita. Allah Ta'ala, wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang bertakwa maka akan dikasih keistimewaan nanti, bahkan sebelum nanti sudah dikasih istimewa di dunia. Jadi mendapat keistimewaan di dunia sampai akhir. Baik, kadang-kadang orang akan bertanya, benar gak sih kita akan mulia? Benar gak sih kita akan mendapat keistimewaan, kehebatan ketika kita bertakwa? Kadang-kadang timbul di hati kita nanya, benar gak nih kalau kita sholat kita hebat, kita mulia? Kalau kita baca Al-Quran, kita baca sholawat, kita amalia apapun, kadang-kadang terlintas. Benar gak nih? Apa bedanya kita bertakwa apa enggak? Biasa aja, gak ada bedanya. Hidup ya gini-gini juga, kerja ya gini-gini juga. Kadang-kadang ada terlintas di hati kita seperti itu. Ya ibu ya, kadang terlintas, udah berusaha untuk ibadah, kayak cobanya berat banget, ngerasa berat banget, berusaha untuk kayak apapun berbuat baik yang ini, ngerasa berat di situ. Kadang-kadang ya, apapun itu, kadang-kadang ada terlintas, kepingin sholat, dicoba sama anaknya kurang baik. Kepingin mau baca Al-Quran, ini besok belum bisa masak nih kalau belum kerja. Pokoknya macam-macam karena terlintas ya Allah. Nah, andai kata ada terlintas seperti itu, maka yang diutamakan adalah keimanan kita harus diperkuat. Wa man asdaqu minallahi haditha. Kalau Allah sudah berjanji, pasti. Kalau Allah sudah mengkabarkan, pasti dapat. Pasti dapat. Nah, tinggal waktunya aja. Kadang-kadang kita yang tidak sabar kadang-kadang. Makanya harus diyakinkan terus ketakwaan kita. Kalau saya bertakwa, pasti Allah Subhanahu wa taala mengasih keistimewaan kita. Yakin husnul kita, kalau kita bertakwa anak kita akan soleh. Kalau kita bertakwa rezeki kita akan barokah. Amin. Banyak juga insya Allah ya. Banyak ya barokah plus banyak insya Allah. Karena kalau barokah itu rezekinya menyebabkan diri kita gampang untuk berbuat baik. Kalau banyak, kadang bisa berbuat baik, kadang juga sebaliknya. Baik, karena kalau kita doa ya Allah
berikan kami rizki yang barokah, rizki yang manfaat. Jangan cuma banyak. Boleh nggak minta banyak? Ya boleh juga. Tapi yang barokah yang paling utama. Karena kalau barokah pasti hasilnya baik, menyebabkan diri kita menjadi baik. Tapi kalau banyak, bisa baik, bisa sebaliknya. Itu harus diyakinkan dalam hati kita. Yakin, yakin, yakin. Sampai apa? Sampai pikiran atau lintasan yang ada dalam hati kita akan keraguan benar atau tidaknya itu hilang. Karena kalau sudah ragu, sudah kepikiran, maka kebanyakan diri kita akan meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya berbuat baik, saya ini susah, Anda sama aja. Yang penting saya kerja, dapat duit, dapat ini, beres semuanya, ini udah beramal. Mau ibadah, mau enggak, mau ini, yang penting saya senang, bahagia, rumah aman. Karena begitu, sampai ada yang berpikir seperti itu. Karena dikasih beneran Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan, keamanan, ini semua dapat. Tapi tanpa disadari, kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa disadari, kita sudah meninggalkan sholat kita meninggalkan istighfar kita meninggalkan doa kita meninggalkan tadarruk kita. Tanpa kita sadari, sampai lupa hal-hal yang seperti ini. Kalau sudah kena dengan tipu daya dunia, kebutuhan dunia, maka tak jarang di antara kita itu lupa akhirat. Ingatnya kapan? Nanti ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat dunia dicabut, baru ingat akhirat. Ingatnya kapan? Ketika kita sakit mendekati sakaratul maut, baru ingat. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak ingat pada waktu itu, ya tinggal ya salam aja. Udah nggak bisa lagi buat mengembalikan waktu-waktu yang telah berlalu. Makanya mudah-mudahan jangan sampai ya Allah Engkau takdirkan diri kami orang-orang yang lupa diri. Jangan sampai Engkau takdirkan ya Allah kami orang-orang yang tidak pernah mengingat dirimu ya Allah. Mudah-mudahan selalu ingat menjalankan perintahmu semampu kita, meninggalkan laranganmu semampu kita. Mudah-mudahan itu yang terjadi di keluarga kita, insyaallah. Nah, kalau kita sudah yakin pada Allah, hati kita sudah sebisa mungkin yakin pada Allah, maka nikmat kita menjalankan takwa. Takwa itu gak harus selalu sholat terus, ngaji terus, hari semalam ngaji aja. Enggak. Amalia dunia kita, kalau yang penting niat tujuan ke akhirat, itu akhirat, itu ketakwaan. Malah kalau cuma ngaji aja, gak kerja buat keluarganya, dosa. Sholat aja, zikir aja, lupa kerja buat keluarganya, dosa. Sholat ya sholat, kerja ya kerja, ngaji ya ngaji. Tapi semua aktivitas kita tujukan untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya menjadi akhirat, semuanya menjadi takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah jam berapa ya? Biar gak kelamaan. Setengah 9. Nah, yang terakhir apa katanya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang benar. Dengan takwa yang benar. Jangan takwa yang bohong. Kalau depan orang takwa, kalau di belakang sebaliknya. Kalau kelihatan takwa, kalau nggak kelihatan sebaliknya. Jadi repot. Berarti tujuannya perlu dipertanyakan.
Kalau takwa pada Allah, tujuannya hanya Allah, dimanapun, kapanpun ya hanya Allah. Sebisa mungkin hanya Allah. Ngaji rame ya ngaji, ngaji sepi ya tetap ngaji. Jangan kalau rame ngaji, kalau sepi tutup. Rame baca selawat, sepi hilang. Rame istighfar pegang tasbih, sepi hilang tasbihnya. Rame digelar sajadahnya, sepi nggak tahu di mana. Nah ini jangan. Maka sebisa mungkin harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih. Sebisa mungkin, semampu mungkin jaga ketakwaan kita. Salah satunya apa? Salah satunya itu menghindari kemaksiatan. Menghindari kemaksiatan dan amal ma'ruf nahi munkar. Kita melihat ada yang baik, dukung kebaikan, ajak kebaikan. Sebisa kita, semampu kita. Mampu dengan apapun, bantu. Mampu dengan doa, doa. Mampu dengan nasihat, nasihat. Mampu dengan ide itu, lakukan apa yang kita mampu. Begitu pula sebaliknya, ada kemaksiatan, ada kemungkaran, cegah semampu kita. Kita mampu mencegah dengan doa, ya doain. Kita mampu dengan tangan, cegah dengan tangan. Kita mampu dengan nasihat, nasihat. Apapun, jangan sampai ada kemaksiatan di diri kita, keluarga kita, dan di halayak ramai. Ini pula adalah nasihat-nasihat para anbiya wal mursalin untuk anak-anaknya. Ketika para nabi dan para rasul mau meninggal, itu wasiat yang dinasihatin untuk anaknya adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat itu yang dinasihatin, gak ada yang lain. Para nabi kalau nasihatin anak-anaknya dari sehat sampai mau sakaratul maut, itu yang dinasihatin takwa, takwa, takwa. Udah gak bikin yang lain. Yang lain akan berjalan dengan sendirinya. Tapi kalau takwa harus dinasihatin terus-menerus sampai kita sebagai orang tua mau meninggal. Sampai kita mau meninggal nanti harus tetap menasihati anak-anak kita, keluarga kita. Itulah yang digambarkan oleh para anbiya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah inilah waktu akhirnya. Kalau sudah pembahasan takwa, nasihat takwa, pegang teguh ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala sampai kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai lepas iman kita, jangan sampai lepas ketakwaan kita sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Buat diri kita, keluarga kita, sebisa mungkin, semampu mungkin, doa jaga, doa jaga, doa jaga. Karena itulah pintu penentuan. Ketika orang kembali pada Allah, itu yang akan dinilai. Di akhirnya itu bagaimana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau sebaliknya naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hanya sekelumit nasihat yang kita petik pada malam hari ini dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasrani. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan dan bisa mendakwakannya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Yumi, Bapak Ibu bisa bertanya atau kita saling murajaah pelajaran-pelajaran yang kemarin atau apapun, kita bisa saling menasihati. Apabila kita ada yang salah, betul kita kurang baik, atau apapun, kita minta nasihatnya kepada Bapak Ibu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
Masya Allah ini ibu-ibu. Ini bapak-bapak ibu-ibu, ini kita bikin di media juga Bu ya. Oke, kalau bapak-bapak ibu-ibu atau tetangga-tetangga kita tidak bisa hadir atau belum bisa hadir, bisa lihat di media. Bisa dilihat di media itu alhamdulillah ada TikToknya, ya, ada TikToknya, ada YouTube-nya, ada Instagram ya. Ya ada Instagramnya. Mungkin siapapun yang mendengarkan ini, mungkin kalau lagi capek atau lagi bisa lihat di TikTok atau YouTube atau Instagramnya. Makanya ini dibikin seperti ini dulu ya. Biar insya Allah mudah-mudahan dengan niatan semakin luas dan niatan majelis kita dimanapun siapapun bisa sama-sama belajar. Ya kita belajar, saling murojaah, semuanya saling belajar. Ini ada yang bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah duduk di majelis ilmu? Masya Allah, ini berat nih Bu ya. Bagaimana caranya supaya kita istiqomah di majelis ilmu? Ulama menjelaskan yang pertama doa, karena semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah niat berusaha, ada halangan. Udah niat udah ini, ada macam-macam. Yang pertama doa supaya kita istiqomah di tempat yang baik, dimanapun, kapanpun tempat yang baik kita harus doa. Nah dalam doanya salah satunya harus dipaksain. Kalau kita nggak mau paksain, ya nggak bakal bisa. Sudah doa, ya Allah, mudahkan kami untuk hadir majelis taklim. Ya Allah, mudahkan kami untuk hadir majelis ilmu di sini, di sana, di situ, di sana, dimanapun. Nggak mau maksain diri, ya nggak berangkat. Dan dipaksain diri, ya nggak bisa hadir. Maka doa, di dalam doanya itu harus memaksakan diri kita. Kalau kita sudah memaksakan, berarti ini doanya benar nih. Kalau kita berdoa tapi biasa aja, ini doanya perlu dikoreksi. Beneran doa apa hanya ucapan aja? Nah itu yang pertama. Harus kalau kita kepingin istiqomah di dalam majelis taklim, majelis ilmu dimanapun, maka kita harus doa dan paksakan diri kita semampu kita, sebisa mungkin. Sebagaimana orang-orang soleh dulu. Kalau orang-orang soleh dulu itu kadang ada yang lagi sakit, bahkan ada yang mau sakaratul maut, itu minta kepada anak-anaknya, bawa saya ke majelis ilmu, bawakan saya ke majelis zikir, bawakan saya ke majelis tempat-tempat ibadah. Ditanya, kenapa? Orang lagi sakit, lagi susah, mau sakaratul maut, malah diminta dibawa ke majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir. Ulama menjelaskan karena di majelis ilmu tempat surga, tempat orang baik, mencari yang baik. Maka saya niat hadir ke tempat yang baik, semuanya baik, untuk niat kesembuhan saya. Saya sakit, datang majelis saya niat sembuh. Begitu pula ketika kita orang-orang soleh dulu mau seperti mau niat bawa majelis taklim supaya apa? Husnul khatimah. Kenapa? Tempat baik, orang baik, kumpul baik, belajar baik, maka insya Allah husnul khatimahnya itu kelihatan, baiknya itu kelihatan. Makanya ulama-ulama dulu menjaga, ya Allah, sakit hadir majelis taklim niat sembuh, sakaratul maut hadir majelis taklim niat husnul khatimah. Kalau sekarang diri kita berat, meninggalkan tempat ilmu karena sakit buyang ini ninggalin, kebalikan. Maka mudah-mudahan kita punya semangat sebagaimana orang-orang soleh dulu punya semangat. Jangan sampai sebaliknya. Karena kita ya namanya manusia, capek ini dan itu, lesu ini dan itu, ada masalah ini dan itu gampang meninggalkan hal-hal yang baik hanya dengan perkara-perkara yang kecil. Itu banyak di antara kita
yang melakukan hal-hal tersebut. Padahal kalau kita capek hadir majelis taklim di situ, hadir majelis taklim yang dekat. Susah, nggak bisa hadir majelis taklim yang dekat, bikin majelis taklim di rumah. Oh, nggak bisa ini nih, cari yang bisa. Oh, nggak bisa, usahakan yang bisa. Sekarang semua sudah gampang, tinggal kita mau atau enggak. Salah satunya contoh apa? Ya dengan media sekarang. Oh, saya capek, nggak mau gerak, nggak mau ini, ya tiduran, rebahan, sambil nyantai, sambil makan, sambil ngopi, tinggal setel apa yang kita mau. Cuma kadang-kadang kita berat, udah nyantai, malah dengerinnya yang lain. Udah nggak mau hadir majelis taklim yang jauh, yang dekat nggak mau, di rumah nggak bikin, dengerin juga yang aneh. Makanya diri kita sendiri yang buatnya. Yang kedua, mencari sahabat-sahabat yang baik untuk mengingatkan kita akan keistiqomahan. Kalau kita sudah cari teman yang baik, ingat hadir teman yang baik, maka gampang. Nanti dipanggil, Bu, hadir ya Bu, Pak, hadir ya Pak, teman yang hadir. Kadang-kadang, wah, gak enak nih kalau diajak gak hadir, minimal ikut. Tapi kalau sudah sama-sama enak, Masya Allah, ayo sama-sama hadir, semangat, saling sahabat, mengingatkan, ayo bangun malam, ayo sholat jamaah, ayo ngaji, ayo hadir, maka insya Allah gampang. Nah, inilah jawaban yang kita nukil dari kalam-kalam ulama, bagaimana caranya kita bisa istiqomah di dalam majelis taklim. Yang pertama doa dan paksai, yang kedua mencari sahabat yang baik yang bisa mengajak kita di dalam kebaikan insyaallah. Ya, Masya Allah, udah malam ya. Udah malam. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minum dulu, harus minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan cinta-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan ridha-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami yang hadir di majelis taklim ini ya Allah, yang mendengarkan acara ini ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Engkau ya Allah, orang-orang yang menjalankan syariat-Mu ya Allah, orang-orang yang selalu istiqamah ibadah kepada Engkau ya Allah. Jauhkanlah diri kami dari segala perbuatan maksiat, jauhkanlah diri kami dari perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Berikanlah kami kesehatan ya Allah, berikanlah kami kelapangan ya Allah, berikanlah kami kemudahan ya Allah untuk selalu mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Mudahkanlah diri kami untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diri kami bisa Engkau kumpulkan bersama orang-orang yang mulia ya Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Bukalah hijab kami ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudahkanlah kami untuk memahami ilmu yang kami pelajari ya Allah. Mudahkanlah diri kami untuk mengamalkan ilmu yang kami pelajari ya Allah. Mudahkanlah diri kami untuk mendakwahkan dan menyebarkan ilmu yang kami
kami ya Allah. Jadikanlah rezeki kami sebab taat kepada Engkau ya Allah. Jauhkanlah dari rezeki-rezeki yang haram, jauhkan dari rezeki-rezeki yang syubhat, jauhkan dari rezeki-rezeki yang menyebabkan diri kami kufur nikmat kepada Engkau ya Allah, yang menyebabkan diri kami semakin menjauhi Engkau ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa tetangga-tetangga kami ya Allah, dosa umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami untuk menjalankan salat, mudahkanlah kami untuk menjalankan puasa, mudahkanlah diri kami untuk menjalankan zakat, mudahkanlah diri kami dan mampukan diri kami untuk pergi haji kepada Engkau ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada di antara diri kami ya Allah di tempat ini ya Allah yang menyaksikan acara ini ya Allah, yang mendengarkan acara ini ya Allah, lagi dalam keadaan sakit, lagi dalam keadaan mempunyai hutang, dari kadang-kadang susah hidupnya ya Allah, maka kami berharap kepada Engkau ya Allah dengan keberkahan majelis taklim ini, dengan keberkahan para kekasih-kekasih-Mu ya Allah, mudahkanlah diri kami untuk membayar hutang tersebut ya Allah, gampangkan diri kami untuk membayarkan hutang ya Allah, sembuhkanlah diri kami ya Allah, mudahkanlah diri kami untuk mendekat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berharap kepada Engkau ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami ya Allah, menjaga anak-anak kami ya Allah, melindungi anak-anak kami ya Allah, begitu pula sebaliknya ya Allah, jadikanlah diri kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang bisa membahagiakan orang tua kami ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang bisa mengistimewakan kedua orang tua kami ya Allah di dunia sampai akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, kami berharap kepada Engkau ya Allah, ketika kami sakaratul maut nanti ya Allah, ketika kami sakaratul maut nanti ya Allah, ketika kami sakaratul maut nanti ya Allah, mudahkanlah lisan kami, hati kami semuanya untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi rabbil alamin bismil Fatihah. Kita tutup majelis taklim kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.